Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak Ibu, para pencari ilmu syariat, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan kembali kegiatan kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Setelah pada bulan lalu kita tuntaskan pembahasan al-khawariqu lil 'adah atau perkara-perkara yang melawan hukum alam. Kita sudah sampaikan bahwa bukti kebenaran para nabi, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pada mukjizat beliau. Dan ketika kita katakan mukjizat nabi, sebenarnya kita tidak merujuk kepada mukjizat membelah bulan, bukan air yang keluar dari tangan beliau, ya, karena itu semua memang nyata. Namun yang berisi tantangan yang berlaku sampai akhir zaman nanti adalah Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan terhadap hamba kami, fa'tu bi suratim mimithli. Tolong buat satu saja surat seperti surat di dalam Al-Quran. Dan sampai sekarang mau bekerja sama manusia dengan jin sekalipun tidak ada yang mampu membuat satu surat yang sama dengan Al-Quran. Kalau memang Al-Quran itu adalah kalam manusia, maka semestinya manusia lain pun mampu buat. Satu orang mampu buat, harusnya orang lain juga mampu membuat. Tapi kalau ternyata orang lain tidak mampu membuat Al-Quran atau satu surat saja seperti surat di dalam Al-Quran, berarti Al-Quran ini bukan buatan manusia. Kalau Al-Quran ini bukan buatan manusia, berarti ini adalah sesuatu yang disampaikan oleh orang, mohon maaf, oleh eksistensi yang mendesain manusia, yang menciptakan manusia. Siapa itu? Allah. Nah, efeknya bagaimana ketika kita sudah susun seperti itu, premis-premis yang menunjukkan kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis kita percaya apapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang lagi ya. Mind map akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Bapak Ibu, mulai dengan meyakini Sang Pencipta, ya, ilah, atau kalau dalam bab namanya ilahiyat, ya, ilahiyat. Ilahiyat. Nah, ini yang berkaitan dengan ketuhanan. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Kemudian kita yakini bahwa yang mengadakan alam atau yang menciptakan alam itu adalah Allah. Karena yang menciptakan alam itu mesti ada tanpa awal, mesti ada tanpa akhir, mesti berbeda dengan alam, mesti tidak butuh pada alam, mesti satu. Ini namanya sifat-sifat salbiyah yang kita kenal dengan bahasa Arabnya qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Ini 5 sifat yang membuat kita tahu mana Tuhan asli dan mana Tuhan yang palsu, mana Tuhan yang menciptakan dan mana Tuhan yang diciptakan. Ya, itu namanya sifat-sifat salbiyah. Maka mengerucut hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya sifat-sifat kesempurnaan.
Sifat-sifat kesempurnaan yang wajib pada Allah itu pasti kuasa, Allah itu pasti berkehendak, Allah itu pasti hidup, Allah itu pasti tahu, Allah itu pasti mendengar, Allah pasti melihat, Allah pasti berkalam, dan Allah mustahil sebaliknya, Allah mustahil tidak ada, Allah mustahil ada berawal, Allah mustahil berakhir sampai habis. Kemudian yang tidak berkaitan dengan kesempurnaan Allah, Allah boleh lakukan, Allah boleh tidak lakukan. Allah boleh menyayangi, Allah boleh mengampuni. Ya, Allah Subhanahu wa taala boleh menurunkan hujan, Allah Subhanahu wa taala juga boleh menahan hujan. Allah Subhanahu wa taala boleh sombong, Allah Subhanahu wa taala juga boleh penyantun. Itu namanya jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bab ilahiyat, mengenal Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Sang Khalik. Selanjutnya baru kita meyakini utusan Allah. Utusan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus orang yang akan menyampaikan kabar-kabar dari Sang Pencipta kepada ciptaannya. Kabar itu Bapak Ibu dalam bahasa Arab disebut dengan naba. Ya, naba. Tapi siapa yang akan menyampaikan kabar dari Sang Pencipta? Yang akan menyampaikan kabar dari Sang Pencipta, pertama tentu kita lihat orangnya dulu. Ini orang memenuhi syarat tidak sebagai penyampai kabar? Apa syarat-syarat orang yang menyampaikan kabar? Tidak boleh dia pembohong, berarti dia mesti jujur. Tidak boleh dia bodoh, berarti dia mesti cerdas. Tidak boleh dia khianat, berarti dia mesti amanah. Tidak boleh pula dia menyembunyikan wahyu atau kabar yang disampaikan kepada dia. Dia harus sampaikan itu kepada umatnya. Berarti dia menyampaikan. Ini 4 sifat yang wajib ada pada Nabi. Sidik, amanah, tabligh, fatwana. Apakah cukup sampai di situ? Oh enggak. Selain orangnya ini sempurna secara manusia, dia juga mesti memiliki tanda kenabian. Stempel kenabian. Nah, stempel kenabian inilah yang kemudian kita sebut mukjizat. Maksudnya apa? Dia punya, orang lain tidak punya. Karena kalau sidik, Bapak Ibu, sidik, mohon maaf ya, kita sebut kemarin apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun punya kualitas ini. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga punya. Sayyidina Umar bin Khattab juga punya. Sayyidina Utsman juga punya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga punya ini. Sidik, amanah, fatanah, tabligh. Tapi kalau stempel kenabian, ya, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa tanpa bantuan Sang Khalik, disertai dengan tantangan untuk membuat hal yang sama dengan itu, mukjizat, itu cuma dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya mengenal Nabi serta menyusun premis-premis yang menunjukkan kebenaran kenabian para nabi, bukan cuma Nabi Muhammad, itu disebut dengan apa? Nubuwat. Ya, nubuat. Ini yang pertama, ilahiyat. Nah, ketika kita sudah susun ini premis-premis ya Bapak Ibu ya, kita sudah meyakini ada pencipta. Kemudian pencipta ada, kita ada. Berarti pencipta kalau misalkan ingin menyampaikan apa yang dia inginkan kepada kita sebagai makhluk, akan mengirim nabi. Berarti kita mesti mengenal nih standar Nabi itu apa saja. Nah, kalau kita sudah mempercayai kenabian dan mempercayai satu orang ya sebagai Nabi, dalam kasus kita berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otomatis kita akan mempercayai apapun yang disampaikan oleh Nabi tadi. Ya, percaya kepada Nabi tidak cukup di situ. Berarti kita juga mempercayai apapun yang disampaikan oleh Nabi. Nah, inilah yang dalam bab ilmu akidah disebut dengan apa? Sam'iyat. Sam'iyat. Ya, kalau dalam bahasa kita, sesuatu yang kita dengar ya. Apa yang kita dengar dari Nabi. Nah, inilah namanya iman bil ghaib. Kenapa kita percaya pada malaikat walaupun kita tidak pernah melihat malaikat? Karena Nabi sampaikan. Selesai. Tidak banyak debat. Kenapa kita percaya bahwa surga dan neraka itu ada? Karena Nabi sampaikan, titik, selesai. Dan Bapak Ibu tidak akan bisa berdebat masalah ini, masalah sam'iyat tidak bisa didebat dengan orang-orang ateis ataupun orang-orang kafir. Kenapa? Karena kunci percaya pada perkara sam'iyat ada pada nubuat.
Orang tidak percaya Nabi, bagaimana dia percaya pada hari kiamat? Orang tidak percaya Nabi, bagaimana dia mau percaya pada surga dan neraka? Ya makanya ini debat tidak ada kaitannya. Ya, tidak bisa memperdebatkan ini kepada orang yang tidak percaya pada Nabi. Berdebat masalah Nabi juga tidak bisa kalau orang tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah. Ya, saya percaya Nabi Muhammad. Tanya Nabi Muhammad itu siapa? Utusan Allah. Allah itu siapa? Kan begitu jadinya. Ya Daud. Makanya kalau mau melihat ini agama benar atau tidak, bukan ini yang dinilai. Menilai apakah ini agama benar atau tidak, kita lihat apa konsep ketuhanannya, teologisnya. Ya, makanya jurusan perbandingan agama itu namanya teologis. Yang diuji jangan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa diadu Pak ya. Enggak, Nabi Adam Pak. Nabi Muhammad diadu dengan Nabi Musa, enggak. Nabi Muhammad diadu dengan Nabi Isa, enggak seperti itu. Yang akan diuji ini. Nih, karena pencipta alam itu satu. Nah, satu yang menciptakan alam itu siapa? Makanya itu penting. Balik ke 5 sifat salbiyah yang tadi kita sebutkan ya. Qidam, baqa, mukhalafatuh lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyah. Ini 5. 5 ini tidak dimiliki oleh Tuhan-Tuhan palsu. Tuhan palsu itu berbilang lebih dari satu. Tuhan palsu itu mirip dengan makhluk. Tuhan palsu itu butuh kepada yang lain dan seterusnya. Tapi kalau Allah, enggak. Allah itu mutlak, adanya tanpa awal, adanya tanpa akhir, adanya tidak serupa dengan yang lain, adanya tidak butuh kepada yang lain, adanya tidak berbilang. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan kita uji kalau mau membandingkan satu agama dengan agama yang lain. Jadi, ini jangan ya kalau debat dengan ateis tentang alam kubur, enggak usah. Ya, kontraproduktif. Dia nak percaya pada Nabi, gimana mau kita debat? Enak, kamu nak percaya azab kubur? Mana percaya aku azab kubur? Alasannya apa kira-kira Pak? Hah? Tidak nampak? Ya sudah, balik. Kalau ditanya pada kita, kenapa kamu percaya azab kubur? Apa jawab kita? Karena Nabi menyampaikan, itu aja jawaban kita. Tidak panjang-panjang jawaban. Babi haram enggak Pak? Dari mana kita tahu babi haram? Alah, itu aja wehnya itu. Dan banyak loh babi kok dek lihiannya enggak do, jadi enggak bisa didabi. Enggak. Ya, babi ku dari dagu langsung ke paru. Enggak itulah alasannya Pak. Karena Nabi sampaikan haram, ini ya sudah kita percaya itu haram. Nah, ini namanya apa? Sam'iyat. Kita dengar makanya kita percaya. Sam'iyatna. Kira-kira seperti itu konsepnya, makanya disebut sam'iyat. Nah, tapi ada tapinya. Nabi mungkin bohong enggak, Pak? Mustahil bohong. Nabi mustahil bohong. Sekarang yang menyampaikan kabar dari Nabi pada kita mungkin bohong enggak? Bisa, itu masalahnya gini. Siapa di sini yang pernah berjumpa Nabi? Nggak ada. Nah, berarti kan kita berjumpa dengan orang, yang berjumpa dengan orang, yang berjumpa dengan orang, yang berjumpa dengan orang, berjumpa dengan orang, yang berjumpa dengan orang, yang berjumpa dengan Nabi. Lah jauh aku rantainya, Pak. Oke, sekarang kita katakan Nabi SAW nggak mungkin bohong. Ini Nabi. Nabi itu Nabi. Nabi tidak mungkin bohong. Oke. Ini nampak ibu-ibu belakang? Tabas, video ibu. Mana tabas? Ini di gencet sedikit sudah. Nabi. Ini Nabi mustahil bohong. Masalahnya sekarang Nabi sampaikan kabar kepada siapa? Sahabat. Sahabat Nabi sampaikan kabar pada siapa? Tabi'in. Tabi'in sampaikan kabar pada siapa? Tabi'in. Jadi sampai bawah. Kan kira-kira seperti ini gambarannya ya, Bapak Ibu ya. Awak buat simulasi ya, buat simulasi.
Izin Pak ya, mohon izin ya. Tolong sampaikan yang mau sampaikan pada Pak ke Abang kaya. Bang tolong sampaikan ke Pak kaya. Pak tolong sampaikan ke Pak kaya. Cali samo ndak kok kabarnya ya. Gado-gado. Gado-gado. Teh talua. Soto. Kacimui. Ya Pak. Gado-gado. Soto. Teh talua. Kacimui. Bawang merah. Bawang putih. Lado. Bapak. Ah lah, silakan Pak. Ah, 2 kali beliaunya Pak. Ya. Ya. Mulia udah tanya sembarang. Pak Haji kok sama nak. Lah, silakan Pak, ke belakang Pak. Lah Pak, yakin? Subuh kan subuh. Gado-gado, teh talu, kacimui. Tuh. Ah, tadi berapa nanam sabu itu? 7 Pak 3 korupsi kaya. Lah, Pak ambo tanyo di antara Pak bertiga saya apa nutup. Itu makasihnya ya. Lah, itu namanya sanad tuh. Nyo dari Nabi kepada awak bukan berarti adonan pendutuk Pak. Tapi ada orang yang ada yang dobit, ada yang tidak dobit. Ya, sebab kabar bisa salah di ujung, ya 2 kemungkinan. 1 ada pembohong, 2 adonan lupa. Kalau kita semua jadi perawi hadis, kok hadis dhaif sedonya. Nah, sekarang kabar Nabi yang sampai pada kita yang wajib kita yakini, yang mana Pak? Maksudnya yang bisa membuat orang yang tidak mempercayai itu kafir, kabar yang bagaimana? Yang mustahil bohong. Ya, yang mustahil bohong. Bagaimana caranya kita tahu ini kabar mustahil bohong? Lah, mube gambarannya seperti ini. Contoh kasus. Ada seorang anak pergi sekolah. Dia libur sekolah. Dia nak datang sekolah hari Jumat. Hari Jumat dia nak datang sekolah. Kemudian, apa kata salah satu teman kelasnya? Besok kita gotong royong, jadi besok kita pakai baju bebas. Apa yang Pak ya? Besok kita gotong royong, jadi kita pakai dan bawa sabi. Kironyo besok pergi sekolah nyo surang buat sabi nyo. Besok sekolah nyo surang dan membawa kawan-kawannya pakai baju pramuka sadonyo. Lah, itu kabar apa namanya tadi itu? Kalau dalam ilmu hadis namanya kabar ahad. Namanya nyampaikan cuma 1 orang bisa jadi beduto enggak? Bisa jadi beduto. Lah, ambo age gambaran. Sabtu besoknya ndak hadir lo Jumat balik kita manganyo cuk sakit Jumat lo kawan. Dikeciaknya lo deh kawannya balik. Besok kita pakai baju bebas dan bawa sabi sebab kita gotong royong di sekolah. Hanya dek lah kalian kicua sekali petang Pak. Ini anak di kerajaannya dicanyo pulau ke kawan yang lain. Ya, kawan si Pulan mengecek besok pakai baju bebas kita gotong royong. Iyo mana tuh? Iyo. Ditanyonyo ke kawan sekelas adonyo. Iyo besok pakai baju bebas. Kecek kawan sekelasnya sadonyo. Kironyo besoknya pe sekolah inyo lo surang nama pakai baju bebas Pak. Bo sabi. Berarti ternyata kabar ini kalaupun banyak disampaikan oleh orang Pak, belum tentu benar juga. Karena orang banyak ini juga bisa bersekongkol untuk bohong. Kiranya kawanku dek lah mengicu apa tangnya ambil 1 langkah lebih maju lah nya. Ajeknya kawan-kawan sekelasnya, si Pulan kena tibo gua awak cidonya besok sama-sama lah, harus kompak lah. Berarti satu kelas semuanya kompak untuk bohong. Nah, bisu ndak hadir lo Jumat balik.
Dia lah kena kicuah patang pak. Ya sudah ditanyonyo ke kawan sekelas, ditanyonyo pulau ke abang kelas, ditanyonyo pulau ke dia kelas, ditanyonyo pulau ke wali kelas. Iyo kecil wali kelasnya. Baru bisuaknya pakai baju bebas dan semua orang juga pakai baju bebas. Nah sekarang perhatikan pak. Kapan sebuah berita itu tidak mungkin bohong? Kalau satu orang, nah 10 orang, alun tentu loh. Bisa 10 orang ini kabar pasti, bisa dengan syarat. Apa syaratnya? 10 orang ini tidak bisa bersekongkol untuk bohong. Banyak pun yang menyampaikan kabar, kalau yang banyak ini bisa bersekongkol untuk bohong, berarti kabar ini tetap punya dua kemungkinan. Bisa jujur, bisa bohong. Itulah yang dalam ilmu hadis disebut dengan hadis mutawatir. Ya Pak ya, hadis mutawatir. Nah, jadi balik ke sam'iyah tadi, kabar yang kita dengar dari Nabi yang masuk ke dalam ranah akidah adalah kabar yang sampai kepada kita secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Nabi menyampaikan kepada banyak sahabat, sahabat menyampaikan kepada banyak tabi'in, tabi'in menyampaikan pada banyak pula tabi'in, dan tabi'in menyampaikan banyak pula sampai ke bawah, sampai kepada yang mengumpulkan hadis, ulama hadisnya. Nah, inilah yang disebut dengan hadis mutawatir. Ya. Khabar ya. Khabar ini dinilai dari jumlah riwayatnya. Pertama namanya mutawatir. Apa saja tadi syarat hadis atau khabar yang mutawatir? Disampaikan oleh banyak orang. Kemudian satu lagi, orang banyak ini mustahil bersekongkol untuk bohong. Itu dua itu penting. Nah, ada pula kabar yang tadi kita sampaikan apa? Disampaikan oleh satu orang, mungkin 3 orang, mungkin 4 orang. Pokoknya tidak sebanyak mutawatir jalurnya. Nah, kabar ini disebut dengan apa? Ahad. Ya, ahad. Kabar ahad. Bisa jadi satu orang menyampaikan, kalau satu orang menyampaikan gharib, kalau 2 orang menyampaikan aziz, kalau 3 atau lebih menyampaikan namanya masyhur, seperti itu. Ya, itu istilah saja. Tapi yang penting ahad ini yang menyampaikan tidak banyak. Balik ke konsep tadi. Kalau satu orang saja menyampaikan ke bawah, kira-kira sampai di bawah kabarnya valid enggak, Pak? Bisa valid enggak? Bisa valid, bisa tidak. Kenapa kabarnya bisa tidak valid? Kalau orangnya 1 pembohong, 2 pelupa. Ya, enggak selalu bohong, enggak selalu lupa. Maka untuk hadis ahad ini, apakah kita tolak saja? Kita tolak aja, Pak. Enak. Siapa yang menyampaikan hadis? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyampaikan pada siapa? Pada satu sahabat yang lain. Sahabat lain menyampaikan pada siapa? Pada satu tabi'in. Satu tabi'in menyampaikan pada siapa? Satu tabi'in. Seperti itu saja. Satu. Kita tolak enggak? Nah, jangan ditolak dulu. Kenapa? Karena tidak semua orang pembohong, tidak semua orang juga pelupa. Berarti kualitas sanadnya mesti kita uji. Ya, berarti orang-orangnya tidak boleh apa tadi? Pembohong, tidak boleh pelupa. Nah, istilahnya dalam ilmu hadis itu disebut apa? Kalau orang yang tidak pembohong itu orangnya adil, Pak. Orangnya adil, tidak fasik. Kemudian muruahnya baik. Itu namanya adil. Kemudian apa lagi? Tidak pelupa. Tidak pelupa itu namanya thiqah. Dhabit. Tidak pelupa itu istilahnya dhabit. Nah,
Kalau hadis itu disampaikan oleh orang yang adil, orang yang dhabit, dia adil, dia dhabit, sampai kabar itu kepada kita. Pertanyaannya, ini kabar masih ada potensi salah enggak kira-kira, Pak? Hah? Ini orangnya baik dan orangnya bukan pembohong, orangnya pun tidak pelupa. Sampai kabar itu kepada kita. Kabar ini masih ada kemungkinan salah enggak? Masih tetap. Ya. Human error pasti ada. Sehebat apapun seorang manusia, dia tetap punya kekurangan. Tapi kemungkinan benarnya lebih besar daripada kemungkinan salahnya. Nah, ketika hadis atau sanad ini, sanad riwayat memenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, kemungkinan benarnya lebih tinggi daripada kemungkinan salahnya. Kenapa kemungkinan benarnya lebih tinggi daripada kemungkinan salahnya? Karena sanadnya bersambung, karena perawinya adil, karena perawinya dhabit, karena hadisnya tidak syadz, tidak ganjil sendiri, karena hadisnya tidak ada ilat, maka hadis ini kita sebut dengan hadis sahih. Inilah hadis sahih. Ya, orang kok kini nolak, Ustaz, Pak hadisnya ngazankan anak bayi baru lahir. Sampaikan hadis. Jawabnya lai sahih hadisnya tuh Ustaz. Wak tanya lo balik, lai tahu dia kuat arti hadis sahih itu. Enggak lo Ustaz, mau boleh keren tuh tanya dia. Orang banyak enggak tahu pengertian hadis sahih. Kelima syarat hadis sahih. Apa tuh? Sanadnya bersambung, kemudian orang-orang yang meriwayatkannya itu mesti adil, kemudian mesti dhabit. Dhabit itu tadi kita katakan tidak pelupa. Kemudian hadisnya itu tidak syadz, tidak ganjil sendiri. Ya, ada hadis lain yang satu level dengan dia berbeda dengan hadis yang ini. Ya, itu namanya syadz, aneh, ganjil. Dan tidak pula ada ilat. Ya, contoh ilat itu bisa jadi di dalam hadis itu ada ketidakfasihan yang tidak mungkin keluar dari Nabi yang merupakan orang yang paling fasih berbahasa Arab. Itu contoh ilat. Nah, hadis itu ketika memenuhi 5 syarat ini disebut dengan hadis sahih. Ya. 5 syarat. Ini dari sisi jumlah yang meriwayatkan. Hadis mutawatir ini bagaimana? Pasti dari Nabi. Kalau hadis ahad bagaimana? Tergantung sanadnya. Bagaimana ini sanadnya? Kalau terpenuhi 5 syarat, maka namanya hadis sahih. Tapi kalau ternyata ini hadis disampaikan oleh pembohong atau disampaikan oleh orang yang muruahnya tidak baik, Pak, nama baiknya tidak baik, ya, bukan nama baiknya tidak baik, memang namanya betul yang tidak baik, ya. Atau orang yang pelupa seperti itu. Hadis itu jadinya apa? Dhaif. Dhaif. Ini 2. Tapi ada posisi di tengah-tengah. Apa namanya hadis? Tengah-tengah. Hasan. Hasan. Apa arti hasan? Baik. Nah, kenapa hadis itu hasan? Syaratnya 5 juga tadi, Pak. Kan syarat hadis sahih tadi 5 ya. Sanadnya bersambung, perawinya atau orang yang meriwayatkannya itu adil, dhabit, kemudian tidak syadz, tidak ada ilat. Nah, kalau hadis hasan ini yang menyampaikan dhabitnya kurang. Dia dhabit tapi kadang-kadang lupa gitu, Pak. Ya, istilahnya hafalannya tidak sekuat perawi hadis sahih. Ini kuat juga tapi tidak sekuat ini, agak-agak peluponya segitu. Ya, ini contohnya kita ini bisa jadi agak-agak kurang dhabit. Ya Pak ya, bisa jadi kurang. Syarat sah salat 1. Turkud, bu kurang dhabit. Contoh. Syarat sah salat apa? Suci.
dari hadas kecil, hadas besar. Kemudian suci dari najis badan, pakaian dan tempat. Nutup aurat, ya, menghadap, mengetahui masuk. Kan itu tuh 5 syarat sah. Alun syarat wajib lah. Awak kalau campur bau malah cinya dulu mungkin. Kalau anggap ke kabinet DT kepala awak, ya ada laci-lacinya, ada rak-raknya, kula kacau balau. Itu tuh awak bukan palupo warna lo, indak lo palupo lo. Tapi mungkin ndak beraturan, Pak, Bu. Ya, mungkin ndak beraturan data-data yang kita simpan. Itu namanya apa? Qillatud dhabti. Ya, dhabitnya istilahnya keakuratan data yang kita sampaikan itu kurang, bukan bohong ya. Bukan tidak ada keakuratan, akuratnya ada tapi akuratnya kurang. Nah, itu namanya hadis hasan. Yang penting tidak syaz, juga tidak ada ilat, kemudian sanadnya bersambung, itu namanya hadis hasan. Tapi ada lagi masalah. Masalahnya apa? Namanya akidah. Bapak Ibu, akidah ini artinya apa? Ikatan kuat. Ya, ikatan kuat. Akidah itu artinya sesuatu yang kita yakini secara 100% tidak mungkin salah. Yang tidak mungkin salah yang mana? Nah, ulang balik. Hadis sahih bisa jadi salah enggak? Bisa jadi salah. Kita tadi katakan, walaupun ini orang adil, walaupun ini orang dhabit, ada kemungkinan salah enggak? Walaupun segitu. Tapi kalau hadis mutawatir ada kemungkinan salah enggak? Enggak. Karena ini orang adil di Pakistan, orang adil di Irak, orang adil di Syam, orang adil di Hijaz, semuanya meriwayatkan hadis yang sama. Berarti orang ini tidak mungkin salah, Pak. Itu hadis apa namanya tuh? Mutawatir. Yang mutawatir apa saja? Al-Quran, semuanya mutawatir. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Mengingkari satu ayat, bahkan satu huruf saja dari Al-Quran, hukumnya kafir. Hati-hati. Karena Al-Quran sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Tadi kita sampaikan itu konsep sam'iyat ya Bapak Ibu ya. Mempercayai Nabi berarti kita mempercayai apapun yang disampaikan oleh Nabi. Yang bagaimana? Yang mutawatir. Kalau yang sahih ini menghasilkan ilmu enggak? Iya. Tapi bukan ilmu yang sifatnya yakini, tapi ilmu yang sifatnya zonni. Mohon maaf ya ibu-ibu, bapak tulisan itu agak buruk pasti. Tulisan Indonesia agak mau di dokter. Nggak tahu lah tak dokter mau ya. Ini namanya ilmu apa Pak? Zon itu apa artinya? Sangkaan kuat. Kalau dhaif itu ilmunya lemah. Maksudnya apa? Kemungkinan salahnya lebih tinggi daripada kemungkinan benarnya. Nah, hadis dhaif itu kemungkinan salahnya lebih tinggi daripada kemungkinan benarnya. Kalau hadis sahih dan hasan, kemungkinan benarnya lebih tinggi daripada kemungkinan salah. Nah, kalau kemungkinan salah lebih tinggi daripada benar, apa namanya? Waham. Kalau kemungkinan benar dan salahnya sama, namanya syak. Nah, syak itu contohnya kabar-kabar Israiliyat. Kabar-kabar. Siapa nama anak Nabi Adam yang bunuh-bunuhan? Ada di Al-Quran? Nah, dari mana kita dapat? Ahli kitab. Yang disampaikan ahli kitab ini benar atau salah? Ya bisa benar, bisa salah. Sebab walau bagaimanapun kitab suci mereka aslinya dari Nabi juga. Masalahnya apa? Mereka hobi revisi, Pak. Jadi kita tidak tahu lagi ini kabar masih otentik atau sudah hasil revisi. Maka cerita-cerita Israiliyat itu bagi kita sekedar apa? Penambah-nambah data saja, Pak. Ya bukan untuk diyakini, enggak. Ditolak juga enggak. Ya. Syak, Pak. Ya, baina wa baina. Ini kira-kira gambaran dulu ya Bapak Ibu ya. Baraja daurah ilmu hadis Pak segitu. Nah, ilmu yang zon ini di mana kita pakai Bapak Ibu? Ilmu zon ini kita pakai dalam masalah furu', baik itu dalam ilmu tauhid maupun ilmu fikih.
Ilmu tauhid itu ada usul juga ada furu'nya. Furu' itu cabang-cabang ya, maksudnya yang boleh kita berkhilaf berbeda di situ. Ilmu usul itu yang tidak boleh berbeda pendapat di situ. Salat wajib enggak, Pak? Kalau ada orang bilang salat enggak wajib, kafir. Kalau ada orang tahu salat itu wajib tapi enggak salat, fasik. Beda ya. Orang yang mengingkari wajibnya salat kafir karena mengingkari yang mutawatir. Ijma. Nah, kita ganti topik. Itu masalah fikih, masalah salat. Sekarang masalah tauhid. Nah, anak yang disembelih oleh Nabi Ibrahim namanya siapa? Ada disebut dalam Al-Quran? Ini tanya Ustaz Akmal. Siapa Ustaz Akmal yang disembelih oleh Nabi Ibrahim? Fihi khilaf, ya. Fihi khilaf. Karena dalam Al-Quran juga tidak disebutkan nama secara spesifik, Bapak Ibu. Makanya sebagian ulama mengatakan siapa? Ishak. Sebagian mengatakan siapa yang salah? Ahli kitab salah. Ahli kitab salah. Karena kufur, ya. Tapi para ulama enggak. Kenapa? Karena ini dibangun atas asas apa tadi? Zon. Zon itu berlaku untuk yang apa tadi? Furu. Furu itu cabang-cabang. Tapi kalau usul enggak boleh berbeda. Bapak Ibu, ada berapa nabi? Ada berapa nabi, Pak? 124.000. Yang kita tahu pasti bahwa dia nabi ada berapa? Mengingkari satu dari 25 nabi ini adalah nabi, kafir. Hati-hati. Karena ini 25 mutawatir, ijma bahwasanya memang mereka adalah nabi. Tapi kalau ada nabi setelah Nabi Adam, siapa namanya? Kabarnya ada Nabi Syith. Kalau orang barat nyebutnya Seth. Syith. Itu nabi enggak, Pak? Bisa nabi, bisa bukan. Ya, kalau kita tidak percaya pun memang ini perkara namanya apa tadi? Furu. Ya, itu contoh. Itu masalah furu, bukan perkara usul. Contoh lain, siapa yang ditemui oleh Nabi Musa dalam kisah surat Al-Kahfi? Khidir itu nabi atau wali? Khilafiyah lagi. Kita tidak bisa pastikan bahwasanya ini memang nabi karena dalam Al-Qur'an cuma disebut apa? Abdan, hamba. Ini nabi atau bukan? Khilafiyah. Jadi jangan kau dikecek lo kafir. Yang mengingkari kenabian Khidir kafir. Oh, tidak bisa seperti itu. Karena boleh jadi orang tidak mengakui kenabian Khidir tapi mengakui kewalian. Tapi kita sepakat bahwasanya yang ditemui oleh Nabi Musa itu siapa? Abdan, seorang hamba Allah. Titik, selesai. Di situ mahalul ittifaqnya. Ya Bapak Ibu ya, ini penting nih agar kita tahu juga bahwa dalam ilmu tauhid juga boleh jadi terjadi khilafiyah, boleh jadi terjadi perbedaan pendapat ulama. Ya, jangan sampai nanti kita jadikan sesuatu yang sebenarnya masalah furu' dalam akidah untuk apa? Mengkafirkan orang lain. Tidak boleh. Nah, contoh lain. Nah, mutawatir. Mutawatir ini perlu kita detailkan lagi. Ada kalanya Bapak Ibu mutawatir itu bukan karena kabarnya disampaikan banyak oleh Nabi kepada sahabat. Tapi boleh jadi hadisnya beda-beda, tapi kontennya sama. Apa namanya itu? Bukan mutawatir sana, tapi mutawatir makna. Contohnya hadis tentang azab kubur. Hadis tentang azab kubur itu, Bapak Ibu, itu hadisnya ahad. Hadis tentang azab kubur itu hadisnya, tapi banyak Pak. Hadis Nabi SAW lewat di kubur. Kemudian Nabi taruh pelepah kurma di atas makam tadi. Kenapa? Karena dua orang ini sedang disiksa, diazab. Kemudian hadis doa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min ada pula doa dari Nabi. Berarti ini hadis Bapak Ibu walaupun beda-beda redaksinya, tapi menunjukkan hal yang sama. Apa hal yang sama yang ditunjukkan oleh hadis itu? Ada. Nah, berarti hadis itu mutawatir, tapi bukan redaksinya yang mutawatir, plek ketik plek. Tapi maknanya sama. Sama-sama menunjukkan adanya azab kubur atau masalah pertanyaan kubur. Enak marabuka. Itu namanya apa?
Mutawatir maknawi itu juga mesti kita yakini Bapak Ibu. Mesti diyakini. Ya. Nah, kalau hadis sahih, hadis hasan, mohon maaf, untuk akidah enggak bisa. Maksudnya untuk usul akidah enggak bisa dipakai. Tapi untuk beramal bisa dipakai. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Haramain dalam Waraqat. Hadis sahih, hadis hasan menghasilkan zon. Sedangkan zon itu mewajibkan amal, bukan mewajibkan i'tiqad. Contoh, bagi contoh ya. Zon. Karpet masjid kita ini Bapak Ibu suci enggak kira-kira? Yakin? Ada kemungkinan najis enggak, Pak? Kemungkinan najisnya besar atau kecil? Berarti ketika kemungkinan sucinya lebih besar daripada kemungkinan najisnya, namanya apa? Zon. Boleh kita sholat di masjid ini? Untuk amal boleh. Sekarang kiblat masjid kita ini sudah akurat atau belum? Yakin enggak? Yakin atau masih zon? Yakin tuh nampak dari Makkah Ustaz Ambo bisa nembus tadi. Itu baru yakin. Ada yang mengatakan bahwasanya dia yakin kiblat masjid ini sudah pas, enggak ada yang berani klaim, Pak. Berarti kiblat masjid ini benar, ada kemungkinan salah enggak? Kemungkinan salahnya kecil atau besar? Itu namanya berarti kiblat masjid ini benar secara yakin atau secara zon. Boleh kita sholat ngadap ke sini? Boleh. Namanya juga amal. Beramal itu boleh dengan zon. Tapi kalau akidah, i'tiqad, dengan artian kita katakan kita benar, dan yang mengingkari ini kafir atau ahli bid'ah, hanya boleh untuk sesuatu yang qat'i saja. Hanya boleh untuk sesuatu yang yakin saja. Nah, sekarang sesuatu itu kalau mutawatir pasti, ini baru kita katakan qat'iyu ats-tsubut. Qat'i ats-tsubut. Qat'i ats-tsubut itu apa artinya? Kita bisa katakan ini pasti dari Nabi. Tapi kadang-kadang sesuatu yang qat'i, sesuatu yang pasti, boleh jadi dilalahnya zonni Bapak Ibu. Dilalahnya atau maknanya zonni. Sesuatu yang pasti boleh jadi maknanya zonni. Banyak ke dalam Al-Quran ayat-ayat yang zonni dilalah. Ibu, bapak-bapak, perempuan kalau ditalak iddahnya berapa lama? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang ditalak mereka menahan diri selama 3 quru. Al-Quran tidak sebut 3 bulan, tidak sebut 3 haid, tidak sebut 3 suci, tapi menyebutnya quru. Pertanyaan sekarang, quru itu artinya apa? Dalam bahasa Arab, al-qar'u itu maknanya mustarak. Ada yang memaknai quru itu bisa dipahami suci, bisa dipahami haid. Ulama mazhab Syafi'i memahami quru itu suci. Perhatikan Bapak Ibu ya. Perempuan ditalak ketika haid haram ya, tapi talaknya sah. Perempuan ditalak ketika haid, talaknya sah, tapi suaminya berdosa. Nah sekarang dalam mazhab Syafi'i, talak itu dijatuhkan di masa suci dan iddah itu dihitung suci. Sekarang dia ditalak tanggal 1 Januari. Anggap. Ditalak tanggal 1 Januari, tanggal 3 Januari keluar haidnya. Tanggal 10 Januari berhenti haidnya. Suci lagi. Sudah berapa kali suci? Ya Pak ya. Ulang balik. Tanggal 1 Januari ditalak. Tanggal 3 Januari haid. Tanggal 10 Januari berarti sudah berapa kali suci? 2 kali suci. Tanggal 3 Januari keluar lagi haid. Tanggal Februari, tanggal 3 Februari keluar lagi haid, tanggal 10 Februari berhenti haid. Sudah berapa kali suci? Sudah boleh nikah lagi. Berarti berapa lama waktunya?
Sebulan lebih. Sebulan lebih seketik yo. Bisa nikah dia. Februari ya. Nah, kita pakai mazhab yang satu lagi. 3 kali. Nah, tanggal 1 Januari cerai, tanggal 3 haid, tanggal 10 suci. Berapa kali haid? Tanggal 3 Februari sampai tanggal 9 Februari haid, tanggal 10 suci lagi. Berapa kali haid? Yang ketiga tanggal 3 Maret sampai tanggal 9 Maret haid, tanggal 10 Maret suci, baru 3 kali. Berarti berapa bulan dia bisa nikah lagi? 2 bulan lebih sedikit. Ya enggak? Dari Januari sampai awal Maret, berarti 2 bulan lebih sedikit. Perhatikan Bapak Ibu. Yang salah siapa? Siapa yang salah? Yang zina salah. Itu pasti. Tapi kan ulama tetap menyandarkan ini kepada ijtihad. Tidak ada yang menyalahi dalil Bapak Ibu. Dalilnya tidak salah. Memang redaksinya apa ya? Tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, 3 quru. Tapi Allah memakai quru. Allah tidak pakai suci, Allah tidak pakai haid. Allah justru memakai kata yang ambigu, yang bisa dimaknai suci, bisa pula dimaknai haid. Nah, ini namanya apa? Zanniyud dilalah. Jadi ayatnya pasti, ayatnya tidak mungkin salah. Ya, ayatnya tidak samar, ayatnya pasti dari Nabi. Tapi pemaknaan ayatnya bagaimana? Zanni. Nah, maka para ulama kemudian beristihad sesuai dengan apa yang madhahara fi adhanihim. Apa yang kira-kira kuat dalam pandangan mereka. Ya, tidak bisa kita katakan itu salah. Itu surat Al-Maidah ayat 5 ya enggak? Al-Muhsanat. Kebolehan menikahi ahli kitab. Kebolehan menikahi ahli kitab. Wa nisa'uhum hillul lakum, kata Allah. Perempuan-perempuan ahli kitab itu halal bagi kamu. Sekarang kalau ditanya Bapak Ibu, siapa itu perempuan ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Ya, boleh enggak orang-orang Islam di Padang ini nikah dengan perempuan Nasrani di Padang? Hah? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Kan tadi katanya ahli kitab. Orang mungkin akan katakan seperti itu, Pak ya. Kan tadi ahli kitab, berarti orang Islam laki-laki boleh nikah dengan perempuan. Berarti boleh nikah dengan orang Kristen di Padang? Bahkan enggak. Ya orang Islam enggak lu ahli Al-Qur'an aja. Nah, sama nanya, kalau dalam mazhab Syafi'i kayak mau wallahu alam di kitab-kitab mazhab lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i ahli kitab itu Bapak Ibu orang yang memang asli Yahudi, asli Nasrani. Tapi kalau di Indonesia ini orang-orang Nasrani, mohon maaf, orang-orang Nasrani di Padang ini produk apa? Produk murtad. Ya enggak? Produk orang yang sebelumnya Islam kemudian berarti dia bukan Nasrani yang asli, bukan Nasrani asli. Kalau Nasrani asli itu ya Ustaz Akmal nanti kalau di Mesir itu pakai jilbab. Ya Ustaz ya. Setidaknya pakai baju panjang kalau perempuan. Kadang-kadang kita bisa tahu ini bedanya dengan perempuan muslimah itu di tatonya saja. Ya, nampak tato salib, oh kok Kristen Koptik. Kemudian pastornya pakai anu pakai turbus bro ya nak. Iya beda turbusnya juga turbus Islam ya, tapi iya pakai kopiah jo lah. Janggut panjang lah. Tatutui kaluang salib. Kalau ndak dawa. Samantaya syekh ya, kau maaf ambo ragu syekh, oh syekh Islam atau syekh Kristen kok. Aja janggut lu baru nampak kaluang salib. Nah, betul Pak. Kira-kira ya. Memang seperti itu Bapak Ibu. Ndak tahu kita ini orangnya Islam atau orang kafir. Makanya Nabi SAW ketika pindah ke Madinah, gaya sikih abu Nabi itu ke belakang. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi di Madinah, ahli kitab di Madinah, gaya sisir rambutnya ke belakang. Maksudnya apa? Ajarannya masih banyak yang sesuai dengan ajaran asli. Itu ahli kitab yang asli, bukan ahli kitab murtad. Nah, ini ahli kitab zaman sekarang hampir-hampir bisa dikatakan tidak ada lagi ya. Bisa jadi kita katakan tidak ada apa lagi di Indonesia. Tidak ada ahli kitab. Itu ayatnya qat'i. Pemaknaannya kemudian banyak.
Nah, jadi ada kalanya sesuatu tuh subutnya qat'i, dilalahnya zonni. Nah, ini makanya hati-hati. Jadi yang qat'i itu berapa? Ternyata yang qat'i itu enggak banyak, Bapak Ibu. Yang qat'i, makanya kurikulum pendidikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang enggak banyak. Ya, Aqidatul Awam tuh pendek saja. Contohnya tadi kita katakan Nabi, ada berapa Nabi? 124.000. Tapi yang pasti kita tahu bahwasanya dia Nabi ada berapa? Cuma 25. Malaikat ada berapa, Bapak Ibu? Banyak, tapi yang kita tahu pasti bahwasanya itu adalah malaikat 10. Contohnya seperti itu. Ya, ciri-ciri kiamat banyak enggak? Apa yang pasti? Enggak ada yang pasti, Pak. Ya. Ternyata tidak ada yang pasti kecuali masalah Dajjal ya. Dajjal itu memang hadisnya banyak ya, walaupun tidak ada yang mutawatir, tapi karena hadisnya banyak yang menunjukkan akan datangnya Dajjal, kita katakan ini hadisnya mutawatir secara makna. Ya, atau tentang masalah hadis iman, Islam, iman dan ihsan itu kan kemudian akhbirni anisa'ah, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis juga punya banyak pemaknaan. Ya, antalidal mar'atu amataha. Ketika seorang perempuan melahirkan tuannya. Salah. Antalidal amatu rabbataha ya. Ketika seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Apa maksudnya tuh Bapak Ibu? Budak melahirkan anak, anaknya ini siapa? Tuannya. Apa maksudnya tuh? Ya, ada yang mengartikan nanti di akhir zaman banyak anak durhaka seperti itu ya. Nah, amaknya menjadi budaknya seperti itu. Tapi itu lagi-lagi namanya dilalah yang zonni ya. Itu bukan sesuatu yang pasti. Apalagi contoh tentang akhir zaman, qalilun ulama'uhu katsirun khutaba'uhu, sedikit ulama dan banyak penceramah seperti itu. Itu juga merupakan hadis, tapi karena tidak mutawatir, lagi-lagi tidak bisa kita jadikan patokan pasti tentang tanda kiamat dengan hadis. Tapi yang penting kiamatnya itu kiamatnya pasti. Kiamatnya pasti. Nah, ini hati-hati betul. Ya, tentang sandaran i'tiqad kita. Nah, sekarang mohon maaf, saya kasih contoh hadis ahad tapi sering dijadikan seolah-olah inilah patokan utama menentukan akidah yang benar. Ini terkenal dengan istilah hadisul jariyah. Hadis al-jariyah, hadis tentang budak perempuan. Ketika itu seorang sahabat mendatangkan budak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diuji apakah budak ini beriman atau tidak. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak perempuan ini. Apa kata Nabi? Ainallah. Di mana Allah? Apa jawab budak perempuan tadi? Dalam satu riwayat budak ini bisu, sehingga dia jawab gini aja. Dalam satu riwayat budak ini jawab, apa katanya? Fis sama. Nah, tapi dalam riwayat lain ada pertanyaan Nabi justru berbeda. Atashhadina alla ilaha illallah. Apakah kamu bersaksi bahwasanya tiada ada Tuhan selain Allah dan aku utusan Allah? Bersyahadat ya. Yang penting ujung-ujungnya bagaimana proses bertanyanya Nabi dan bagaimana jawaban budak perempuan ini, ujung-ujungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, "Aqtidha fa innaha mu'minah." Merdekakanlah budak ini, sesungguhnya dia beriman. Nah, kita telaah pakai standar tadi ya. Ini riwayat kita anggap semuanya sahih, akan tetapi redaksinya beda-beda. Kenapa redaksinya beda-beda? Kita tidak ingin katakan sahabat yang mendengar kabar itu pembohong. Kita tidak ingin katakan itu, Pak. Tapi satu kejadian, 3 orang yang melihat, orang ini boleh jadi menyampaikan cerita itu secara beda-beda. Ya kan, tadi Nabi didatangi oleh budak perempuan, itu ngecek tadi ada orang membawa budak perempuannya kepada Nabi. Ya, ngecek dia bercerita loh, tadi ada orang model buku ingin memerdekakan budak. Bisa jadi beda-beda cerita.
Sama lo cerita kurafat orang ya. Misalkan ambo cerita, ambo patang balik dari Padang ke Payakumbuh. Balik mana ke Palu rasanya. Lalu saja ambo diutus sampai ke Payakumbuh. Kecik ambo mana itu. Ado murid ambo nyo sabana fanatik kamu mandanga cerita ko nyo ceritakan ke orang lain. Buya ambo hebat batu bisa membawa utuh sambil lalu. Terbayang bu ya. Berita yang mau sampaikan salah enggak? Indah. Nan salah saya. Itulah kadang-kadang masalahnya ya. Nah, termasuk hadis jariyah tadi Bapak Ibu. Hadis jariyah ini hadis ahad, tapi sering dipakai oleh banyak orang seolah-olah inilah ciri-ciri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar. Menentukan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana caranya? Tanya pada dia, di mana Allah? Jadi pertanyaan utama kalau nyoman cari minantu, Pak, apa pertanyaannya? Di mana Allah? Kalau kamu mencari anak buah di kadai, apa pertanyaannya? Di mana Allah? Kalau kamu mencari tempat berkawan, di mana Allah? Pokoknya di mana Allah? Allahu alam. Nah, jadi baca cara menjawabnya. Kalau ibu bapak ditanya di mana Allah, baca cara menjawabnya. Al-Baqarah 186. Istilah 86 ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku bertanya akan aku, sesungguhnya aku dekat. Salah enggak Wak? Bagi orangku salahnya. Pasti itu. Ajawi aku tadi. Bakok beda aja budak tadi ya. Nah, jadi kalau misalkan ingin berdebat, bakok aku jawab enggak sesuai jo hadis budak perempuan. Ada orang merdeka aja coba. Ada enggak budak. Kualitas otak beda. Kan banyak ayat. Kalau kita mau pakai teks nih Bapak, pakai teks nih Ibu-ibu ya. Ketika ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kita boleh jawab, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Allah berada dimanapun kamu berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat leher. Apa tadi? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa huwa Allahu wa huwa alladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah di langit Tuhan, di bumi juga. Itu di langit di bumi, surah Az-Zukhruf. Jadi tanya ke orang, apa ingin dijawab pakai ayat nomor berapa aja. Hanya ingin menjawab bahwa di langit. Ikolah salah. Paham engkau salah. Pertama, dari sisi kekuatan hadis, ini hadis tidak cocok dijadikan landasan akidah karena hadisnya tidak mutawatir. Tapi sanadnya sahih Ustaz. Walaupun sanadnya sahih, tapi tadi kita katakan redaksinya bertabrakan antara satu riwayat dengan riwayat lain. Satu riwayat mengatakan budaknya bisu, satu riwayat mengatakan budaknya malah bersyahadat, satu riwayat menyatakan budaknya mengatakan Allah di langit. Berarti riwayatnya saling bertabrakan. Berarti apa namanya ya, muttarib, bisa syaz, bahkan bisa jadi kita katakan seperti itu. Maka hadis ini tidak kuat untuk jadi dalil akidah. Itu dari sisi kekuatan dalil. Ya. Makanya ini penting. Ya, orang nganyui istilahnya, orang punya akidah tidak benar itu seperti hanyut bapaci kepada nan lamah. Contohnya hadis seperti ini. Mentang-mentang sesuai dengan akidah dia, ini yang kemudian dijual-jual. Ini yang kemudian dijadikan patokan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Aina Allah. Mohon maaf nih Bapak Ibu. Masuk ibu bapak ke gereja, kemudian tanya pada dia, di mana Allah? Tanya. Apa jawab orang di gereja kira-kira? Di langit. Coba. Beriman orang di gereja tadi? Enggak. Standar keimanan itu bukan mengatakan Allah di langit. Standar keimanan itu apa? Menyatakan bahwasanya tidak ada la ilaha illallah. Itu bedanya kita. Hanya tidak semuanya selalu tentang manhaj, ya, dikit-dikit manhaj. Pembeda awak di orang lain, nah, ditanya di mana Allah, kalau awak harus yakin, hakul yakin Allah yakin. Apa buktinya? Nabi Musa naik ke bukit Sinai untuk berjumpa Allah.
Luponya Nabi Musa pertama kali bersama Allah di mana? Lembah Surah Toha ya, ayat 9 sampai ayat 2 kali. Innaka bil wadil muqaddasi tua. Lembah tua itu tempat rendah, tempat tinggi. Ya. Oh, agak-agak ngari Pak. Akidah-akidah ganjil istilahnya, akidah-akidah syaz, tapi mengklaim bahwasanya itulah akidah yang benar. Enggak bisa seperti itu. Ini penting. Menyatakan bahwa ini usul akidah atau perkara pokok akidah, dua syarat harus terpenuhi. Apa itu? Qat'iyyu tsubut, qat'iyyu dilalah. Qat'iyyu tsubut itu artinya kabarnya memang benar-benar berasal dari Nabi, berarti dalilnya harus mutawatir. Qat'iyyu dalalah atau dilalah, qat'iyyu dalalah atau qat'iyyu dilalah artinya kabarnya tidak multi tafsir, harus mengandung satu makna yang pasti. Baru bisa katakan inilah usul akidah. Dengan ini baru kita bisa katakan kamu ahli bid'ah, kamu ahlu sunnah. Bahkan dengan ini baru bisa kita katakan kamu bukan orang Islam. Ya, kalau tidak qat'iyyu tsubut, kalau tidak qat'iyyu dalalah, tidak boleh. Ini hati-hati. Nanti ya malam kok lari itu Pak. Nanti kita akan bahas apa itu ijma, apa itu ittifaq, ada ijma, ada ittifaq, ada ikhtilaf, ada qaul syaz. Ya, nanti kita jelaskan ya pertemuan selanjutnya. Kalau untuk malam ini barangkali sampai situ dulu kajian kita. Kalau ada barangkali di antara Bapak, Ibu yang ingin bertanya, mumpung belum jam 12. Lihat. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, ya silakan. Sebentar ada mic dari Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dan untuk memastikan berarti kan kalau hadis mutawatir itu menghasilkan yang palsu. Ya. Itu untuk Gimana? Bagaimana? Putih ya Ustaz? hadis mutawatir itu menghasilkan yang palsu. Ya. Kemudian dia bisa diamalkan untuk ilmu akidah. Ya. Kalau misalnya hadis hasan dan sahih itu melahirkan yang doni. Berarti kita harus melihat sanad dan matan begitu Ustaz. Yes. Sanad dan matan harus diperhatikan kedua-duanya. Kadang-kadang hadis itu dhaif sanadnya, tapi sahih matannya. Ada kalanya seperti itu. Dua-duanya diperhatikan. Berarti untuk yang mutawatir itu hanya untuk yang akidah Ustaz? Enggak juga. Contohnya wajibnya sholat tadi kita sampaikan. Wajibnya sholat itu masalah fikih, bukan masalah akidah. Ya, makanya kita bahasakan bukan akidah dan fikih, tapi kita bahasakannya usul dan furu. Dalam ilmu tauhid ada usul juga ada furu. Dalam ilmu fikih juga ada usul, ada juga furu. Nah, jadi contohnya masalah baca Fatihah lah dalam sholat nih. Terdengar ya? Contohnya baca Fatihah dalam sholat. Baca Fatihah dalam sholat hukumnya apa? Kalau orang yang tidak baca Fatihah dalam sholat, kira-kira sholatnya sah atau tidak?
khilafiyah. Dalam mazhab Hanafi, orang yang tidak baca Fatihah dalam sholat, sholatnya sah tapi dia dosa. Ya, sholatnya sah tapi dosa. Karena dalam mazhab Hanafi dibagi. Ada namanya fardu sholat, ada namanya wajib sholat. Seperti haji kita. Ada namanya rukun haji, ada namanya wajib haji. Kalau dalam mazhab Hanafi ada namanya rukun sholat, ada namanya fardu sholat. Surat Fatihah, karena hadisnya tadi ahad. Apa hadisnya? La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sholat orang yang tidak baca Fatihah. Ini hadisnya sahih. Iya, tapi tidak mutawatir. Sehingga dalam mazhab Hanafi, orang yang tidak baca Fatihah dalam sholat, sholatnya sah tapi dosa. Kalau dosa bayar kafarat. Apa kafaratnya? Ulang sholat, lihat baca Fatihah. Sama juga ya. Tapi asas berpikirnya beda ya Pak. Ya jalurnya beda. Ujung-ujungnya itu juga. Ya, itu contoh. Jadi maksudnya ilmu tauhid ada usul, ada furu. Ilmu fikih juga ada usul, ada furu. Berbeda dalam masalah usul, dan usul ini harus dua syarat tadi, qat'i tsubut dan qat'i secara dilalah. Ya, kalau berbeda dalam usul, kalau tanpa syubhat kafir. Kalau ada syubhat fasik, ahli bid'ah jadinya. Contohnya Qadariyah, Jabariyah. Qadariyah itu mengingkari takdir, tapi dia pakai dalil juga karena termakan syubhat. Apa syubhatnya? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Berarti dia menisbatkan keimanan dan kekafiran itu kepada keinginan manusia, bukan kepada takdir Allah. Kalau Jabariyah sebaliknya, wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Mereka menyalahkan Allah untuk semuanya. Kalau orang kafir salah Allah, kalau orang beriman juga Allah. Jadi ini sama-sama ekstrim dua-duanya. Ya, tapi dia mengingkari i'tiqad karena syubhat. Nah, jadi orang yang mengingkari yang qat'i atau yang usul-usul dalam syariat tanpa syubhat kafir. Kalau ada syubhat ahli bid'ah. Tapi kalau orang yang mengingkari amal, walau dia yakin secara dalam hatinya, contohnya dia yakin bahwasanya sholat itu wajib, tapi dia nak sholat, namanya apa? Ahli maksiat. Ahli maksiat, bukan ahli bid'ah. Ini harus bedakan ya Bapak Ibu ya. Ahli bid'ah orang yang mengingkari usul syariat karena syubhat, itu namanya ahli bid'ah. Contohnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Syiah dan seterusnya. Kalau orang yang menyalahi amal syariat namanya ahli maksiat. Dua-duanya sama-sama fasik. Ya, dua-duanya sama-sama fasik. Itu kira-kira ya. Allah taala. Ada lagi pertanyaan? Ya, afwan. Sedikit Ustaz. Iya, Bu. Dengan kata multi tafsir tadi, jadi memang harus kita belajar ya Pak Ustaz. Jadi kalau kayaknya kalau kita tidak belajar, tidak duduk, bisa terseret kan? Ya. Gini Bu. Orang tidak belajar cenderung melakukan banyak kesalahan-kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir seperti generalisasi atau menjadikan sesuatu yang tidak pasti seolah-olah itu aksioma pasti gitu ya. Kan kadang-kadang awam seperti itu ya. Apa misalkan nih contoh awam. Ya laknatullahi 'alal yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kubur nabi mereka menjadi masjid. Contohnya seperti itu, sehingga mereka sangat anti sekali kalau misalkan di sebuah masjid ada kuburan walaupun kuburan itu di luar masjid. Anti mereka. Ini kan kalau kita tidak menguasai ilmu sharaf lah. Ada ilmu sharaf morfologinya dalam bahasa Arab ya, perubahan bentuk kata. Kawan saya ada namanya Ustadz Wahyudi Rahman, Bukit Tinggi. Beliau jawab seperti ini, simpel. Memangnya orang Yahudi dan Nasrani punya masjid? Gitu aja dia jawab. Orang Yahudi dan Nasrani dilaknat Allah karena menjadikan kuburan nabinya menjadi masjid. Memangnya orang Yahudi Nasrani punya masjid? Ini jawaban guyon kan? Enggak, berarti masjid di sini artinya bukan masjid. Apa masjid di situ? Balikkan kepada asal katanya. Apa asal katanya? Sajada yasjudu, sujudan. Berarti masjid atau masjid. Berarti apa? Memang Nabi itu yang dijadikan sebagai tujuan sujud.
Karena memang mereka kan menuhankan Nabi, bukan menabikan Nabi, Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan menjadikan masjid, menjadikan kubur Nabi sebagai masjid, atau menjadikan kubur Nabi berada dalam komplek masjid, berarti orang umat Islam sedunia masuk neraka dong. Masjid Nabawi, iya kan? Belum lagi di sekitar Ka'bah itu banyak kuburan Nabi. Wallahu alam khilafiyah. Nanti makam Ibrahim, ya, itu juga ada. Makam Ibrahim, jejak kaki Nabi Ibrahim, ya ada juga di situ. Tidak bisa kita katakan, oh berarti menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid itu menjadi sebab laknat. Tidak. Nanti itu berarti kita melanggar ijma seluruh dunia. Ulama seluruh dunia datang ke Madinah, itu tidak ada satupun yang mengingkari makam Nabi di Masjid Nabawi. Tiba-tiba sebagian orang tiba-tiba bilang apa? Kena laknat. Kira-kira hadisnya yang salah atau pemahaman orang ini yang salah? Nah, ya, makanya perlu balik kepada asal. Ya, apa asal kata masajid itu? Kira-kira seperti itu, Ibu. Ya, makanya nanti mungkin pertemuan selanjutnya kita bahas ya, ilmu-ilmu alat itu apa saja, apa kira-kira efeknya dalam penarikan hukum, apa kira-kira efeknya dalam akidah. Karena tanpa menguasai ilmu alat, kita akan menguasai ilmu alat, bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hadis. Sebenarnya kan tujuan kita memposisikan diri kita agar memiliki standar keilmuan yang sama dengan sahabat. Siapa di sini yang bahasa Arabnya sama dengan bahasa Arab sahabat? Ingin enggak bahasa Arab kita sama dengan bahasa Arab sahabat? Kuasai 12 cabang ilmu ini. Ilmu mufradat, ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu ma'ani, sampai bayan seperti itu. Mampu enggak? Kalau enggak sudah taklid. Membaca ilmunya belum mampu. Iya, itu masalahnya. Nah, jadi kalau kita enggak mampu, tugas kita apa sekarang, Bu? Ikuti orang yang mampu. Sebelum kita mampu ya. Kalau enggak mampu-mampu sampai mati ya sudah, berarti likulin maqam ya. Setiap kita punya maqam. Alright, sama-sama, Bu. Ada lagi, Bapak Ibu? Ya, dulu nama tanya bilo pulang gue saja ke sekolah. Nah, itulah barangkali ya. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini menjadi berkah bagi Bapak Ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.